Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dengan mata pelajaran ekonomi pada materi pencatatan transaksi dalam persamaan dasar akuntansi. Persiapkan buku kalian, alat tulis, serta alat hitung jika diperlukan. Langkah-langkah pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Pertama adalah kalian membuat format persamaan dasar akuntansi, seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. 2. Memberi nama setiap kolom dengan akun yang dibutuhkan. 3. Memberi nama perusahaan. 4. Mencatat setiap transaksi berdasarkan urutan tanggal transaksi. 5. Menganalisis setiap transaksi dengan penambahan atau pengurangan setiap akun. 6. Memberi keterangan pada kolom keterangan untuk transaksi yang berpengaruh terhadap modal. 7. Menghitung saldo masing-masing akun. 8. Mengecek keseimbangan pada harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Kita menuju latihan soal untuk pemahaman materi ini. Perusahaan jasa abadi pada bulan Mei 2021 melakukan transaksi sebagai berikut. Dimulai dari Mei 2 sampai dengan Mei 14. Pada masing-masing tanggal tersebut, untuk bisa mengerjakan atau mencatat ke dalam persamaan akuntansi, kita harus menganalisis mengenai penambahan maupun pengurangan pada setiap akunnya. Kita mulai pembahasan latihan. Pada tanggal 2, Tuan Abadi menyerahkan uang ke perusahaan sebagai modal awal sebesar 4 juta rupiah. Nah, kita ingat kembali bahwa langkah-langkah dalam pencatatan transaksi dalam persamaan dasar akuntansi adalah tadi, yang pertama adalah membuat format persamaan dasar akuntansi. Inilah format yang kita butuhkan. Kolom-kolom ini. Yang kedua, memberi nama setiap kolom dengan akun yang dibutuhkan. Nih, dimulai dari tanggal, kemudian akun aktiva, kemudian pasiva. Inilah pada langkah kedua kita beri nama akun. Kas, piutang, perlengkapan peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, utang, modal, terakhir adalah kolom keterangan. Pada langkah yang ketiga adalah memberi nama perusahaan. Di sini perusahaan pada soal adalah perusahaan jasa abadi. Kita tulis perusahaan jasa abadi. Kita beri judul persamaan dasar akuntansi periode bulan Mei 2021. Kita lengkapi dengan dalam ribuan rupiah. Kemudian mencatat setiap transaksi berdasarkan urutan tanggal transaksi. Nah, ini urutannya dari tanggal terkecil. Tanggal 2 Mei, 3 Mei, 10 Mei, selanjutnya adalah 14 Mei. Menganalisa transaksi dengan penambahan atau pengurangan pada setiap akun. Baik, kita mulai dari Mei tanggal 2. Tuan Abadi menyerahkan uang ke perusahaan sebagai modal awal sejumlah 4 juta rupiah. Pertama kita tulis tanggalnya terlebih dahulu, yaitu tanggal 2 Mei. Lanjut, kita analisis bahwa modal awal tersebut akan berpengaruh terhadap akun kas, yaitu penambahan kas karena ini transaksi tunai. Kita tulis pada akun kas senilai 4 juta rupiah. Kemudian juga akan berpengaruh terhadap modal, yaitu penambahan modal sebesar 4 juta rupiah. Jangan lupa menulis keterangan pada kolom keterangan untuk transaksi yang berpengaruh terhadap modal. Kita beri keterangan modal awal, karena di sini keterangan pada transaksinya adalah sebagai modal awal. Maka kita beri keterangan modal awal. Lanjut pada Mei 3.
Membeli perlengkapan secara tunai 400.000 akan berpengaruh karena ini transaksi tunai, maka pengaruhnya terhadap uang tunai atau kas yaitu pengurangan kas 400.000 serta menambah perlengkapan 400.000. Jangan lupa ditulis tanggalnya yaitu tanggal 3. Langkah selanjutnya adalah kita menghitung saldo pada masing-masing akun. Kita hitung saldo. Saldo itu adalah hasil akhir. Kas. Kita mulai dari kolom kas yaitu 4.000 dikurangi 400. Hasilnya adalah 3.600. Pada piutang belum ada atau 0, pada perlengkapan adalah 0 ditambah 400. Jadi saldonya 400. Perlengkapan tidak ada. Akumulasi penyusutan peralatan juga belum ada, maka saldonya 0. Utang belum ada, maka saldo 0. Modal adalah bersaldo 4.000. 4.000 dikurangi atau ditambah 0, hasilnya adalah 4.000. Setelah kita cari saldonya, maka kita akan mencatat transaksi tanggal 10. Transaksi tanggal 10 membeli peralatan secara kredit 500.000. Secara kredit maka tidak akan berpengaruh terhadap kas. Pada tanggal 10 akan kita catat pada kolom peralatan karena menambah peralatan. Kemudian transaksi membeli peralatan secara kredit ini jelas akan berpengaruh terhadap utang. Maka ada penambahan utang senilai 500.000. Langkah selanjutnya adalah mencari saldonya. Baik, dari saldo semula pada kas 3.600 kemudian ditambah dengan 0, tidak ada pengaruhnya di tanggal 10, maka saldo akhirnya adalah 3.600. Selanjutnya pada piutang tidak ada saldonya. Pada perlengkapan, saldo akhir perlengkapan tadi 400.000. Kemudian tidak ada penambahan pengurangan, maka saldo akhir di tanggal 10 adalah 400.000. Peralatan sebelumnya tidak ada saldo, kemudian ada penambahan 500.000, maka peralatan bersaldo 500.000. Akumulasi penyusutan peralatan tidak ada saldo, utang yang semula 0 ditambah dengan 500.000, maka utang bersaldo 500.000. Pada modal 4 juta, kemudian tidak ada pengaruhnya di tanggal 10, maka pada kolom utang senilai 4.000. Kita tidak memberi keterangan di kolom keterangan untuk transaksi tanggal 10, karena di sini transaksi ini tidak berpengaruh terhadap modal, maka kita tidak memerlukan keterangan di kolom keterangan. Transaksi terakhir di tanggal 14, menerima pendapatan jasa senilai 600.000. Menerima berarti ini transaksi tunai, jelas di tanggal 14 akan berpengaruh terhadap penambahan kas 600.000 dan karena menerima pendapatan ini akan berpengaruh terhadap penambahan modal senilai 600.000. Jadi kita beri keterangan karena berpengaruh terhadap modal. Kita beri keterangan sesuai dengan transaksi tanggal 14 yaitu pendapatan jasa. Kita cari saldonya pada langkah terakhir. Saldo kas yang semula 3.600 ada penambahan 600, maka saldonya menjadi 4.200. Piutang tidak ada saldo. Pada perlengkapan semula 400.000 kemudian tidak ada penambahan, maka saldonya 400.000. Berikut dengan peralatan. Peralatan bersaldo 500.000. Akumulasi penyusutan peralatan 0, sedangkan utang dari saldo semula 500.000 kemudian tidak ada penambahan, maka saldo akhirnya adalah 500.000. Modal saldo semula 400.000 ditambah dengan 600.000, maka saldo akhirnya adalah 4.600. Nah, selesailah sudah pencatatan transaksi pada persamaan dasar akuntansi. Selanjutnya kita akan mengecek
keseimbangan antara aktiva dan pasiva. Namanya saja persamaan, maka harus dihubungkan dengan tanda sama dengan. Pada kolom harta, harta di sini terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, peralatan, serta akumulasi penyusutan peralatan. Kita perhatikan di sini adalah saldo masing-masing kolom yang ada saldonya. 4.200 ditambah 400 ditambah 500, maka saldonya adalah 5.100. Sedangkan pada kolom pasiva, yaitu utang senilai 500 dan modal adalah 4.600. Jika kita jumlahkan pada kolom pasiva, maka jumlahnya 5.100. Inilah yang disebut persamaan dasar akuntansi, di mana jumlah aktiva harus sama dengan pasiva, yaitu masing-masing berjumlah 5.100. Semoga materi hari ini bisa kalian pahami dengan baik. Untuk selanjutnya, silahkan kalian mengerjakan tugas yang Bu Heni tugaskan di Google Classroom. Selamat mengerjakan tugas, selamat belajar, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.